Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Kali ini kita akan membahas tema dengan judul membuat berita televisi. Persiapan yang baik akan menghasilkan berita yang lebih menarik dan berkualitas. Sekalipun dibekali peralatan modern, seseorang pencari berita harus bisa memenangkan pertempuran bila didukung oleh perencanaan yang matang dan terkoordinasi. Perencanaan tersebut bisa disusun dengan beberapa poin. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang mencari berita televisi. Stasiun televisi mendapatkan berita yang akan disiarkannya dari berbagai kategori asal berita. Dalam rapat redaksi, berita akan dibahas sebagai poin-poin utama untuk diputuskan penting dan layaknya berita disiarkan. Berikut ini kita akan membahas beberapa kategori asal berita berdasarkan pada berita berdasarkan isu hangat. Contohnya adalah kasus-kasus yang melibatkan public figure. Kemudian yang kedua, berita berdasarkan momentum. Contohnya adalah berita tentang bencana alam, wabah penyakit, kriminalitas, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berita berdasarkan pengamatan. Misalnya seperti ini, berita-berita tentang tempat wisata. Jadi sebelumnya diamatin dulu jalan-jalan yang cepat itu mana, yang tidak macet mana. Kemudian yang keempat, berita berdasarkan agenda event. Contohnya, event akbar olahraga, festival kesenian, musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, berita berkelanjutan. Selain itu, untuk memperoleh berita dibutuhkan juga beberapa teknik yang harus dikuasai, yaitu observasi, wawancara, kemudian konferensi pers. Oke, tema pertama sudah kita bahas, kemudian kita membahas tema yang kedua, yaitu adalah membina hubungan dengan narasumber. Membina hubungan baik dengan narasumber adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan berita atau informasi yang baik. Ada beberapa poin yang harus dimiliki untuk Ada beberapa poin yang harus dimiliki untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber. Antara lain, yang pertama adalah hubungan melalui telepon secara rutin. Cara menjaga hubungan itu jangan meminta dengan paksa. Yang ketiga, bisa jangan mengecewakan. Kemudian yang keempat, berlakulah adil. Nah, kita masuk ke tema berikutnya tentang persyaratan memilih berita. Sesungguhnya setiap berita memiliki nilai atau bobot yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Sangat bergantung pada berbagai pertimbangan seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah tentang aktualitas. Memilih berita yang akan disajikan harus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pemirsa. Kemudian yang kedua, tentang kedekatan. Kedekatan setiap berita dengan pemirsa dapat dilihat dari sisi profesi, lokasi peristiwa, hobi, kepercayaan, kebudayaan, maupun kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang populer. Semakin terkenal, semakin menjadi bahan berita. Orang, tempat, atau benda-benda yang sangat dikenal oleh pemirsa akan menarik untuk dijadikan sebuah berita. Kemudian yang keempat, segala tindakan, kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya yang mengakibatkan menyenangkan atau menyulitkan orang banyak merupakan berita yang menarik. Kemudian yang kelima, konflik. Konflik bisa menyangkut perorangan, antar organisasi, kelompok masyarakat, partai politik, bahkan antar negara. Kemudian yang keenam, bencana alam dan kejahatan. Berita bencana alam dan kriminalitas selalu menjadi perhatian yang lebih oleh pemirsa. Kemudian yang ketujuh, keunikan. Setiap cerita yang unik, aneh, dan luar biasa justru mendapat perhatian dari pemirsa dan bisa diperbincangkan dalam waktu yang panjang, bahkan bisa menjadi sebuah berita yang viral. Kemudian yang kedelapan, tentang sisi kemanusiaan, misalnya mengangkat tentang penderitaan, kesedihan, atau perjuangan yang dramatik akan bisa menyita perhatian penonton. Yang terakhir, kita akan membahas tentang struktur berita. Menurut Pasnisata, ada beberapa persyaratan bangunan struktur berita. Yang pertama, memenuhi persyaratan teknis. Secara teknis, persyaratan berita memiliki beberapa unsur yang disebut dengan 5W1H. Kemudian yang kedua,
memenuhi persyaratan materi. Berita harus mengandung data-data yang faktual, aktual, dan akurat. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan bentuk. Struktur penulisan berita biasanya digolongkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah struktur piramida, struktur kronologi, struktur piramida terbalik. Namun, pola umum yang sering digunakan adalah piramida terbalik. Bagaimana susunan piramida terbalik itu? Yang pertama, judul berita. Judul hendaknya mencerminkan isi berita dan eye-catching dengan syarat provokatif, relevan, fungsional, formal, representatif, singkat, dan padat. Kemudian poin kedua adalah tentang deadline. Deadline merupakan keterangan sebagai petunjuk tentang kejadian. Kemudian yang ketiga, yang C adalah teras berita atau lead. Biasanya berkaitan dengan unsur what, who, dan when. Tetapi unsur ini tidak mutlak, bisa disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang keempat adalah tubuh berita atau body. Pemaparan tentang latar belakang masalah, penjelasan lebih lanjut dari teras berita. Kemudian unsur yang ada biasanya adalah why dan where. Dan yang terakhir itu ada tambahan, minor detail yang masih ada hubungan dengan keseluruhan isi berita. Jadi teman-teman, sekian pembahasan kita tentang tema membuat berita televisi. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.